Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Otomotif Net Channel. Kita sama-sama berharap dalam keadaan sehat dan senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tetap diberikan limpahan rezeki yang halal dan barokah. Amin 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 ya robbal alamin. Sobat Diksi Mania dan Otomotif Mania, pada kesempatan video kali ini dalam serial mobil-mobil klasik, pada episode ke-14, kita akan membahas sebuah mahakarya yang sayangnya masa produksinya sangat singkat. Dia adalah Lancia Lambda. Apa dan bagaimana kiprahnya? Mari sama-sama kita bahas. Vincenzo Lancia, seorang yang visioner di zamannya, memadatkan inovasi dan teknologi yang sangat canggih ke dalam sebuah mobil. Ide cemerlangnya diterjemahkan oleh desainer Setia Battista Falcetto ke dalam sebuah kendaraan yang Lancia sendiri bersikeras untuk mengujinya secara pribadi. Inilah kisah di balik sebuah mahakarya teknologi dan keanggunan yang menjadi tonggak sejarah dalam dunia otomotif. Presentasi resmi Lancia Lambda berlangsung pada bulan Oktober 1922 di Paris Motor Show, tetapi asal-usul mobil yang secara luas dianggap sebagai mahakarya terbesar Vincenzo Lancia dimulai pada akhir Perang Dunia Pertama. Pada tanggal 7 Desember 1918, permohonan paten diajukan untuk mobil inovatif, yang mengarah pada pendaftaran resmi paten Lancia nomor 171922, pada tanggal 28 Maret 1919. Gambar ini menggambarkan sebuah mobil rendah dan ramping, tanpa rangka tangga konvensional dengan anggota samping dan anggota silang. Ia dilengkapi dengan mesin kompak yang dipasang di depan yang terhubung ke roda belakang melalui poros penggerak yang ditempatkan di terowongan yang membentang di sepanjang lantai kompartemen penumpang. Dua kursi bangku tradisional dibagi menjadi sepasang kursi tunggal yang sedikit diimbangi. Penampilan mobil yang sporty dan penurunan pusat gravitasi secara signifikan sebagian disebabkan oleh tidak adanya rangka tangga dan sebagian lagi karena terowongan transmisi yang terletak di samping jok, bukan di atasnya. Itu adalah mobil pertama yang dibuat tanpa sasis kaku konvensional yang dikembangkan langsung dari kereta kuda. Sebaliknya berat dan muatan mobil ditanggung oleh kesatuan body shell yang terinspirasi oleh desain kapal. Pininfarina, yang pada tahun-tahun itu adalah seorang pembuat kapal yang sedang naik daun, kemudian menceritakan bahwa inspirasi Vincenzo Lancia untuk konsep struktur baru ini berasal dari lambung kapal kokoh yang sering ia tumpangi ke Amerika Serikat. Selain bodi yang menahan beban, inovasi lain yang diperkenalkan Lancia pada mobil barunya adalah suspensi depan independen. Terobosan ini dibuktikan secara luar biasa oleh gambar-gambar dari lead engineer terpercaya Vincenzo Lancia, Battista Falcetto, yang mampu menuangkan konsep brilian wirausahawan tersebut ke dalam kertas dan kemudian mempraktikkannya. Jalanan Italia yang sangat kasar pada saat itu sebelumnya telah menyebabkan patahnya pegas daun pada gandar depan Lancia Kappa yang dikemudikan oleh Vincenzo Lancia sendiri, seorang pembalap ulung dan berpengalaman, dalam perjalanan mengunjungi ibunya di Valsesia. Mengingat kejadian tersebut, Lancia meminta Falcetto untuk merancang mobil baru dengan suspensi depan yang dapat menyerap benturan dari medan bergelombang lebih baik daripada poros kaku, dengan membiarkan setiap roda naik dan turun dengan sendirinya tanpa mempengaruhi roda lawannya. Falcetto segera menyerahkan sketsa 14 desain alternatif untuk suspensi roda independen. Untuk lebih meningkatkan perilaku dinamis mobil, bagian mekanis depan yang terdiri dari mesin, kopling, dan gearbox perlu dibuat sependek mungkin. Oleh karena itu, Lancia memilih mesin 4 silinder bersudut sempit dan kompak dalam konfigurasi V, yang memungkinkan tenaga lebih besar tanpa memengaruhi keandalan. Versi pertama dari mesin V4, 2,1 liter menghasilkan 49 tenaga kuda pada 3250 rpm.
Prototipe Lancia Lambda pertama diuji secara pribadi oleh Vincenzo Lancia pada tanggal 1 September 1921 di perusahaan test driver terpercaya Luigi Gismondi. Uji coba legendaris ini mengikuti rute menanjak dari Turin hingga celah Moncenisio. Tanggal tersebut telah tercatat dalam sejarah otomotif dan bahkan saat ini, 1 abad kemudian, para pengagum mobil dan merek tersebut setiap tahun bertemu di kedai tua, La Giaconera, di Val di Susa, tempat Lancia dan Gismondi berhenti untuk menikmati hasil positif dari perjalanan tersebut. Tes sebelum kembali ke Turin. Namun tidak semua inovasi pada Lancia Lambda merupakan gagasan pendiri merek tersebut, Battista Falcetto sendiri yang mengusulkan beberapa di antaranya, seperti penggunaan rem depan. Meskipun awalnya ragu dengan solusi ini, Lancia berhasil dikalahkan oleh tes yang dia lakukan sendiri dengan cermat. Jelas sekali, pengalaman Lancia sebagai pengemudi dipadukan dengan bakat wirausaha dalam memilih kolaborator yang hebat, serta kecerdasan untuk mengetahui kapan harus berubah pikiran. Seri pertama Lancia Lambda menghadirkan badan torpedo, yang karena struktur kesatuannya, membuat pembuat gerbong lebih sedikit ruang untuk penyesuaian dibandingkan dengan sasis kaku konvensional. Lancia sendiri sebenarnya menciptakan versi salon asli yang dikenal sebagai balon smontabile, menampilkan hardtop inovatif yang dapat dilepas dari kulit buatan dengan struktur kayu. Selain banyaknya aspek teknis yang unggul, keanggunan mobil yang ramping dan low profile dibandingkan pesaing langsung menjadi nilai jual tersendiri yang selaras sempurna dengan euforia Roaring Twenties. Lancia Lambda yang diciptakan oleh Vincenzo Lancia juga sangat populer di luar negeri, bahkan disukai oleh tokoh-tokoh terkenal dan bintang film. Mereka termasuk The Divine Woman sendiri, aktris Greta Garbo, yang difoto di belakang kemudi Lancia Lambda torpedonya yang berkilauan. Selama bertahun-tahun, 9 seri Lancia Lambda diproduksi, dengan perpindahan dan tenaga mesin meningkat menjadi 69 tenaga kuda, dengan kecepatan tertinggi 128 km per jam. Gearbox juga ditingkatkan pada seri keempat, meningkat dari 3 menjadi 4 kecepatan. Seri ke-6 memperkenalkan jarak sumbu roda yang diperpanjang dari 4.572 mm, menjadi 4.660 mm dan memungkinkan mengisi kursi baris ketiga, membuka jalan bagi versi 6 tempat duduk. Secara total, sekitar 12.995 unit Lancia Lambda diproduksi dari akhir tahun 1922 hingga 1931. Meskipun tidak diciptakan murni sebagai mobil sport, Lancia Lambda ringan dan bertenaga, dengan sasis dan pengaturan yang sangat baik, dan menunjukkan kualitas dinamis yang sangat baik di beberapa kompetisi terberat. Itu dimasukkan berkali-kali dalam 1000 miglia, dimulai dengan edisi perdananya pada tahun 1927. Pembalap Ermenegildo Strazza dijuluki Raja Lambdas. Seorang dealer Lancia di Como dan teman Vincenzo sendiri, Strazza menyempurnakan mobil yang memenangkan perlombaan Gallarate pada tahun 1926, sebelum mengambil bagian dalam edisi perdana 1000 miglia pada tahun berikutnya. Pada kesempatan itu, berpasangan dengan Attilio Farallo dengan Lancia Lambda Torpedo, ia menempati posisi keempat secara keseluruhan, memenangkan kelas 3000 cc di depan Pugno Bergia, yang menempati posisi kelima secara keseluruhan dan kedua di kelas, juga dengan Lambda. Berkat ide cemerlang Vincenzo Lancia, yang diwujudkan menjadi kenyataan dan disempurnakan dengan keterampilan sempurna oleh Battista Falcetto, Lancia Lambda menjadi tonggak sejarah otomotif, mengokohkan reputasi Lancia dalam membuat mobil inovatif, cepat, dan aman yang juga memadukan kecanggihan dan keanggunan. 9 versi Lambda dibangun. Seri pertama, diproduksi tahun 1923, 400 unit dibuat. Seri kedua,
diproduksi antara tahun 1923 dan 1924, 1.100 unit dibuat. Seri ketiga, diproduksi tahun 1924, 800 unit dibuat. Seri keempat, diproduksi antara tahun 1924 dan 1925, 850 unit dibuat. Kaca depan dimodifikasi. Seri kelima, diproduksi tahun 1925, dibuat 1050 unit. Transmisi 4 kecepatan. Seri keenam, diproduksi antara tahun 1925 dan 1926, 1.300 unit dibuat. Seri ketujuh, diproduksi antara tahun 1926 dan 1928, 3.100 unit dibuat. Mesin baru yang lebih besar. Seri ke-8, diproduksi antara tahun 1928 dan 1930, 3.903 unit dibuat. Mesinnya juga lebih besar. Seri ke-9, diproduksi tahun 1931, 500 unit dibuat. Seri terakhir hanya menjual rangka kosong. Sehingga total mobil yang dibuat oleh Vincenzo Lancia adalah 11.200 unit mobil. Spesifikasinya berkembang secara bertahap. Dan berikut spesifikasi Lancia Lambda dari tahun 1923 hingga tahun 1931. My heart rages around like an ocean in my head, because there are so many things that I left unsaid.
Baiklah Sobat Diksi Mania dan Otomotif Mania, demikianlah informasi singkat kita tentang mobil mahakarya Vincenzo Lancia Italia, yakni Lancia Lambda, dalam seri mobil-mobil klasik bagian ke-14. Semoga informasi singkat ini bermanfaat, dan tolong bantu kita like, share, dan subscribe pada channel kita, agar channel ini dapat berkembang lebih baik lagi. Akhirnya kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. On my own, but I don't know why you hit the road, but you don't realize I won't look back when you're around. I won't think twice when you're gone. Don't hesitate to call me back.